Perkembangan kognitif. Fatimah menyatakan bahwa pada dasarnya kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Dan dari hasil belajar yang diukur terus belajar ini, kognitif seseorang individu dapat diketahui. Tes hasil menggambarkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Variasi nilai tersebut menggambarkan perbedaan kemampuan kognitif tiap-tiap individu. Mapta menyatakan bahwa mengingat perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi anak karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Menurut Megid, perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran bagian dari otak yang dipakai untuk memahami, mengetahui, menalar, serta mengenai sesuatu. Menurut Megid, perkembangan kognitif memiliki 4 aspek, yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Perkembangan kognitif memiliki beberapa tahapan perkembangan. Menurut Megid, melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahapan perkembangan yang berbeda secara kualitatif, yaitu tahapan sensori motor atau 0-2 tahun, tahapan praoperasional atau 2-7 tahun, tahap operasional konkret atau 7-11 tahun, dan tahap operasional formal atau 11-16 tahun. Dari setiap tahapan itu, urutannya tidak berubah-ubah. Semua anak akan melalui keempat tahapan tersebut dengan urutan yang sama. Hal ini terjadi karena masing-masing tahapan dibangun di atas dan berasal dari pencapaian tahap sebelumnya. Tetapi sekalipun urutan kemunculan itu tidak berubah-ubah, tidak mustahil adanya percepatan seseorang untuk melewati tahap-tahap itu secara lebih dini di satu sisi dan terhambat di sisi lainnya. Setiap tahapan perkembangan kognitif memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Sugiono, karakteristik perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun adalah mengenali dan menghitung angka sampai 20, mengetahui letak jarum jam untuk kegiatan sehari-hari, memperkirakan hasil realistis untuk setiap cerita, menceritakan kembali buku bergambar dengan tingkat ketepatan yang memadai, paham mengenai konsep arah di tengah atau di pojok dan di kiri atau di kanan, mengklasifikasikan angka, tulisan, buah, dan sayur. Proses perkembangan kognitif dimulai sejak anak lahir. Dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Mengembangkan kemampuan kognitif anak dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran dan media yang inovasi, kreatif, dan menarik bagi anak. Unsur yang terpenting dalam pengembangan peserta didik seseorang adalah latihan dan pengalaman. Latihan berpikir, merumuskan masalah dan memecahkannya secara mengambil intelligensinya, membedakan dua macam pengalaman, yaitu yang pertama, pengalaman fisik terdiri dari tindakan atau aksi seorang terhadap objek yang dihadapi akibat tindakan-tindakan terhadap objek itu. Dan yang kedua, pengalaman matromatis logis terdiri dari tindakan terhadap objek untuk mempelajari akibat tindakan terhadap objek itu. Selain itu, unsur yang paling penting dalam perkembangan pemikiran adalah mekanisme internal sebagai self regulasi yang mengatur diri seorang jika berhadapan dengan rangsangan atau tantangan di luar. Piaget juga menyebutkan adanya pemuda afeksi dalam membentuk motivasi yang kuat bagi intelijensi seorang tersebut.
Ada 5 pemahaman perkembangan kognitif anak remaja. 1. Remaja adalah bisa melihat ke depan ke hal-hal yang mungkin, termasuk mengerti keterbatasannya dan memahami realita. Yang kedua, remaja mampu berpikir abstrak. Kemampuan ini berdampak dan dapat dihasilkan dalam proses berpikir secara logis. Yang ketiga, remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir. Berpikir itu sendiri bisa dikenal dengan istilah, yaitu mensoring tentang aktivitas kognitifnya sendiri selama proses berpikir, menjadikan inspektif terakhir dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Karakteristik pemikiran remaja berupa 1. Perkembangan kognisi sosial remaja mengembangkan suatu egosentrisme khusus remaja, yakni bahwa orang tua memperhatikan dirinya sebagaimana halnya dengan dirinya sendiri. 2. Rasa unik pribadi remaja membuat mereka merasa bahwa tidak seorang pun dapat mengerti bagaimana perasaan mereka sebenarnya. Ada beberapa ciri pemikiran praoperasional formal pada remaja. Yang A. Abstrak, yaitu mampu memunculkan kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Yang B. Idealis, yaitu mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri, orang lain, dan dunia, dan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan standar-standar ideal ini. Yang C. Logis, yaitu mulai mampu mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik akan jalan keluar suatu masalah, menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. Pada perkembangan kognisi remaja juga dipengaruhi oleh pengambilan keputusan yang berupa 1. Remaja cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, menguji situasi dari berbagai perspektif, mengantisipasi akibat-akibat dari keputusan-keputusan dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. Yang kedua, remaja perlu punya lebih banyak peluang untuk mempraktekkan dan mendiskusikan pengambilan keputusan yang realistis. Misal, dalam pengambilan keputusan oleh remaja mulai dari pemikiran, keputusan sampai pada konsekuensinya, bagaimana lingkungannya yang menunjukkan peran lingkungan dalam membantu pengambilan keputusan pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu implikasi perkembangan kognitif masa remaja dalam pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengajar dalam hal memahami siswa sebagai sosok remaja, yaitu, yang pertama, yaitu membantu siswa dalam menemukan jati diri dan menghadapi kegagalan yang dihadapinya. Yang kedua, emosi yang memuncak adalah karakteristik dari remaja. Guru dapat membimbing remaja untuk pengendalian emosi negatifnya. Dan yang ketiga adalah memahami orang lain dan toleransi merupakan cara guru dalam mendidik remaja. Nah, yang keempat, bisa menjadi teman dan orang tua bagi remaja itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran. Implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Guru perlu memperhatikan fenomena atau masalah pada si anak. Nah, yang kedua, anak, terutama pada pendidikan anak usia dini dan SD kelas rendah akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari, misalnya dengan melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman si anak. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.